Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu lagi dengan saya, Rika Melia Puri dari SMA Negeri 1 Ngamprah. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan mengenai mulai dari diri modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator Pak Yogi Aryana dan pengajar praktik Eva Arianti. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mampu mengidentifikasi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dirinya terkait coaching di konteks pendidikan. Pertanyaan-pertanyaan reflektif sesi mulai dari diri. Selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Perasaan saya ketika diobservasi oleh kepala sekolah, saya merasa harus sudah siap karena kegiatan supervisi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Walaupun masih banyak kekurangan dalam mempersiapkan supervisi, saya tetap berusaha semaksimal mungkin agar pelaksanaan supervisi dapat berjalan lancar dan sukses. Saya merasa harus menerima masukan dan komentar dari kepala sekolah karena umpan balik tersebut dapat memotivasi saya agar lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran. Ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pengalaman saya ketika mendapatkan supervisi dan diobservasi oleh kepala sekolah maupun tim supervisi sekolah, saya sedikit gugup ketika mengajar saya dilihat dan dinilai oleh kepala sekolah. Saya berusaha percaya diri dan menampilkan apa yang terbaik sekemampuan saya. Setelah supervisi selesai dilaksanakan, saya dipanggil oleh kepala sekolah untuk memberikan umpan balik dan saran atas kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Selain adanya umpan balik, kepala sekolah memberikan apresiasi kepada saya, kemudian kepala sekolah memberikan masukan dan saran yang positif. Masukan dan saran tersebut saya jadikan evaluasi diri, sehingga saya dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dan lebih meningkatkan kemampuan serta kompetensi saya sebagai guru. Menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut Anda, bagaimana? Menurut saya, proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu saya lebih berkembang sebagai seorang pendidik adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pertemuan dengan guru yang akan disupervisi. Adanya perencanaan awal antara guru dan kepala sekolah yang akan mensupervisi, sehingga guru dapat maksimal mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti administrasi guru, media, dan sarana prasarana. Yang kedua, melakukan kesepakatan bersama untuk kegiatan supervisi, yaitu adanya jadwal yang dilakukan, yang direncanakan, adanya supervisi yang sudah terjadwal, akan berdampak positif pada proses supervisi di kelas. Murid, fasilitas, dan lain-lain akan dapat dipersiapkan lebih matang. Yang ketiga, pelaksanaan mencakup kegiatan selama supervisi. Adanya rubrik supervisi yang akurat dan akuntabel merupakan acuan yang ideal dalam kegiatan supervisi, sehingga penilaian dapat objektif dan dapat Menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas? Dari skala 1 sampai dengan 10, situasi belum ideal 1 atau situasi ideal 10. Jika saat ini saya menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi,
posisi yang sehubungan dengan gambaran ideal, maka saya berada pada posisi di angka 9. Karena saya masih perlu untuk diberi bimbingan dan arahan mengenai pembelajaran yang ideal untuk disupervisi. Pengetahuan dan wawasan mengenai hal-hal berkaitan dengan supervisi masih kurang banyak, sehingga saya harus terus belajar. Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Aspek yang dibutuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal antara lain: pertama, aspek perencanaan, yaitu kepala sekolah membuat perencanaan supervisi akademik disertai jadwal pelaksanaan. Adanya instrumen supervisi yang dibuat sendiri oleh kepala sekolah, instrumen sesuai dengan kebutuhan guru. Kemudian, kepala sekolah membuat kesepakatan dengan guru mengenai instrumen supervisi yang akan digunakan. Kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan guru yang akan disupervisi untuk menyamakan persepsi. Mulai kondisi ini diharapkan guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan nyaman tanpa merasa diawasi. Yang kedua, aspek pelaksanaan, guru mengajar di kelas sesuai dengan instrumen yang sudah disepakati bersama. Kepala sekolah menyimak dan menilai guru sampai selesai pembelajaran. Kepala sekolah membuat catatan selama mensupervisi guru. Kepala sekolah melakukan supervisi bukan seolah-olah mencari kesalahan guru ketika mengajar. Ketiga, aspek tindak lanjut. Hasil pengamatan dan penilaian didiskusikan secara langsung antara kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah menyediakan waktu untuk bersama dengan guru mengevaluasi hasil supervisi akademik. Kepala sekolah memberikan penguatan dan umpan balik mengenai penampilan guru secara santun. Kepala sekolah memberikan apresiasi dan penilaian hasil supervisi. Setelah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif, tuliskan harapan Anda terkait modul. Apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapan saya, setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya mampu memahami dan mengaplikasikan seluruh materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Saya berharap dapat mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan dalam kegiatan pembelajaran ini dapat diaplikasikan secara maksimal di kelas, sehingga saya dapat melakukan aksi nyata dengan teman sejawat dan murid sesuai dengan tujuan coaching yang baik dan benar. Melalui serangkaian kegiatan yang saya kerjakan, dapat menumbuhkan kompetensi saya semakin berkembang. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya juga ingin berlatih menerapkan kegiatan coaching dalam praktik baik di lingkungan sekolah dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Kegiatan ini dapat menciptakan pembelajaran yang menerapkan nilai dan peran sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan visi sekolah selaras dengan profil pelajar Pancasila yang mengamalkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Kegiatan yang saya harapkan ada dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, yaitu adanya kegiatan coaching, observasi, umpan balik, kolaborasi, dan refleksi dalam pembelajaran yang dapat memfasilitasi guru, murid, dan semua elemen sekolah dalam memetakan, menganalisis, mengidentifikasi, dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang saya kerjakan di kelas, sehingga dapat membantu saya dalam merencanakan upaya perbaikan ke depannya yang lebih baik lagi.
Materi yang saya harapkan ada pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, yaitu adanya materi yang menjelaskan tentang tujuan, prinsip, aspek, dan teknik dalam coaching supervisi akademik. Manfaat yang saya harapkan ada pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik antara lain memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan dan wawasan saya mengenai coaching untuk supervisi akademik. Materi yang ada di modul 2.3 bermanfaat bagi pengembangan guru profesional yang berkelanjutan. Materi yang ada di modul 2.3 dapat mengeluarkan potensi diri saya, dapat membantu saya untuk memprovokasi pemikiran positif, dapat membantu pengambilan keputusan, dan ilmu yang dapat menjadi bekal dalam pembelajaran yang lebih baik lagi. Perbaikan dan peningkatan performa, kinerja, maupun produktivitas saya sebagai guru dan dapat membantu saya untuk menemukan metode mengajar, menentukan target output murid, rencana mengajar, dan lain-lain. Terima kasih, Bapak Ibu guru hebat. Sampai bertemu lagi dengan saya di lain kesempatan. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak,